Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Uhti kelas 5 SD Terpadu Putra Harapan yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran matematika. Untuk hari ini Ustadzah akan menyampaikan materi tentang pembagian pecahan. Materi ini ada di buku ESPS halaman 15. Oke, silakan kalian sambil membuka buku ESPS halaman 15. Namun sebelum kita belajar, marilah kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ahi dan Uhti semuanya, sebelum kita masuk ke materi pembagian pecahan, kita ingat kembali tentang perkalian pecahan. Ya, sedikit Ustadzah mengingatkan kembali tentang perkalian pecahan. Kuncinya dalam soal perkalian pecahan adalah, Ustadzah beri kotak ya. Ubahlah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. Oke? Ubahlah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. Contohnya 2/5 dikali 0,6. 2/5 sudah bentuk pecahan biasa, sedangkan 0,6 adalah bentuk desimal. Maka kita rubah 0,6 ini menjadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita tulis terlebih dahulu. Di belakang tanda koma ada satu angka, berarti per 10. Di bagian atasnya sebagai pembilang kita tulis semua angka di sini. Angka 0 dan 6, berarti kita tulis saja 6. Nah, setelah bentuk seperti ini sama-sama berbentuk pecahan biasa, tinggal kita kalikan. 2 dikali 6 seperti ini ya. 2 dikali 6 sama dengan 12 per 5 kali 10 sama dengan 50. Ya, seperti ini. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Masih disederhanakan. Bagaimana caranya? Kita bagi dengan FPB. Dibagi dengan FPB. Kita cari FPB dari 12 dan 50. Dari 12 terlebih dahulu. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasinya 2. Karena ada 2 maka pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 50 dibagi 2 sama dengan 25. 25 faktornya adalah 5 dikali 5. Faktorisasinya 2 dikali 5. 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Oke, untuk FPB-nya kita ambil yang ada di semua faktor itu ada. Di sini ada 2, di sini ada 2. Di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 1. Yang kita ambil adalah 2 pangkat 1. Atau kita tulis saja dengan 2. Kalau 3, di sini ada 3, di sini tidak ada 3, maka tidak kita ambil. Di sini ada 5, di faktor dari 12 tidak ada 5, maka tidak kita tulis. Jadi FPB-nya sama dengan 2. Maka kita kembali ke hasil yang tadi. 12/50 kita sama-sama membaginya dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6 per 50 dibagi 2 sama dengan 25. Ya. Jadi 2/5 kali 0,6 adalah 6/25. Baiklah Ahi dan Uhti, tadi Ustadzah sudah mengingatkan kembali tentang materi perkalian pecahan. Mudah-mudahan kalian sudah lebih paham ya. Oke,
Mari kita masuk ke materi pembagian pecahan. Untuk yang pertama, Ustadzah akan menjelaskan tentang pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Ada di buku ESPS halaman 15. Ya, Ustadzah langsung masuk ke contoh soal. 2/7 dibagi 1/6. 2/7 dibagi 1/6 sama dengan, ya, jawab. Kita tulis terlebih dahulu soalnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah 2/7, kemudian kita ubah tanda. Ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Sedangkan yang 1/6 dibalik posisinya. Ya. Oke. Ya, Ustadzah ulangi lagi. 2/7 kita tulis kembali. Kemudian tanda bagi kita ubah tanda bagi menjadi kali. Berarti kita tulis tanda perkalian seperti ini. Kemudian 1/6 dibalik posisinya. Yang tadinya penyebut ada di bagian bawah menjadi di bagian atas. Sebaliknya yang tadinya di bagian atas atau pembilangnya kita jadikan di bagian bawah. Jadinya 6/1. Nah, setelah seperti ini tinggal kita kalikan. 2 kali 6 dengan 7 kali 1 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Sedangkan 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, karena pembilang masih lebih besar dibanding penyebut, maka bisa kita sederhanakan dengan cara porogapet. Ya. 12 dibagi 7. 7 dikali berapa supaya mendekati 12? 7 dikali 1. 7 dikali 1 sama dengan 7. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 1, tulis di sini, kemudian 5, ini sisanya taruh di bagian atas sebagai pembilang, per 7. 7-nya yang ini. Ya, seperti ini. Jadi 2/7 dibagi 1/6 adalah 1/5/7. Baiklah Ahi dan Ukti, Ustadzah masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 1/4 dibagi 4/2 sama dengan, seperti yang sudah kalian ketahui, bentuk ini adalah bentuk pecahan campuran. Ya, maka langkahnya kita harus ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Seperti apa caranya? Ya, 1/4 sama dengan ini dikali, ya, 4 dikali 1 kemudian ditambah. 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 5/4. Kemudian yang 4/2, 2 dikali 4 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9, 9/2. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita tulis kembali soal. 1/4 dibagi 4/2, ya, sama dengan ini. Setelah menjadi pecahan biasa hasilnya 5/4, kita tulis dibagi dulu
9/2 ya, 4,5 setelah dibentuk menjadi pecahan biasa hasilnya 9/2. Nah, bila sudah sama-sama bentuknya, bentuk pecahan biasa, sudah tuliskan, sudah berbentuk pecahan biasa, maka kita tinggal merubah tanda bagi menjadi tanda kali. Ya, kemudian pecahan setelah tanda bagi dirubah posisinya, ditukar posisinya atau dibalik posisinya. 9/2 menjadi 2/9. Nah, kalau sudah begini tinggal dikalikan. 5 kali 2 per 4 kali 9. 5 kali 2 sama dengan 10. Sedangkan 4/9 sama dengan 36. Ya. Dari hasil ini bisa kita sederhanakan ya dengan FPB. FPB dari 10 dan 6 itu adalah 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 36 dibagi 2 sama dengan 18. Baiklah Ahi dan Ukti, dari soal ini tadi menghasilkan atau ditemukan jawaban 5/18. Ustadzah mempunyai cara lain yang ini lebih cepat dan lebih singkat, namun syaratnya kalian harus sudah lancar dalam pembagian. Jadi caranya seperti ini. Setelah ditulis 5/4 dikali 2/9 sudah berubah tanda menjadi kali dan sudah ditukar posisinya, kita lihat angka-angkanya. Bila ada angka yang bisa sama-sama dibagi, maka bisa kita coret. Contoh, 2 bisa dibagi dengan 2, 4 juga bisa dibagi dengan 2. Ya, 4 bisa dibagi dengan 2, kemudian 2 bisa dibagi dengan 2. Seperti itu, atau boleh kita beri tanda coret ya, artinya 4 dengan 2 ini sudah kita proses pembagian, menghasilkan angka yang tersisa, yaitu 5 dibagi 2 atau 5/2 dikali 2 bagi 2. 2 bagi 2 itu 1. 1/9. Ya, tadi 4 sudah dibagi 2 sama dengan 2 ya, jadinya 5/2 dikali 1/9 sama dengan 5 kali 1 per 2 kali 9. 5 kali 1 sama dengan 5, 2 kali 9 sama dengan 18. Hasilnya sama ya, seperti yang cara pertama tadi. Baiklah Ahi dan Ukti, tadi kita sudah selesai membahas bagaimana mengerjakan soal pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan belajar tentang pembagian pecahan desimal. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi kalian harus sudah mahir, harus sudah terampil dalam mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, 1,75 dibagi 0,25 sama dengan, kita ubah dulu bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Kita uraikan seperti ini. 1,75 ketika menjadi bentuk pecahan biasa itu sama dengan, caranya Ustazah ingatkan lagi ya. Bentuk dulu seperti ini. Kemudian di belakang tanda koma ada 2 angka, berarti per 100. Lalu semua angka yang ada ditulis 175. Kemudian 0,25 sama dengan, di belakang tanda koma ada 2 angka, berarti per 100. Kemudian semua angka yang ada di sini ditulis 025. 0-nya tidak usah ditulis, langsung 25. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita tulis kembali soal 1,75 dibagi 0,25 sama dengan, kita pindahkan yang tadi sudah
menjadi bentuk pecahan biasa, 175 per 100 dibagi 25 per 100. Nah, kalau sudah bentuknya sama-sama bentuk pecahan biasa, maka tinggal kita operasikan atau kita mulai untuk menghitungnya. Ini tanda bagi diubah menjadi kali. Kemudian pecahan setelah tanda bagi dibalik posisinya. Ya. Seperti ini menjadi 100 per 25. Apabila ada angka yang sama, tandanya bisa langsung dibagi. Berarti 100 sama-sama dibagi 100. Boleh seperti ini. Ya, 100 dibagi 100 sama dengan 1. Berarti ini 1, ini sama dengan 1. Berarti tersisa angka 175 per 1. Ya, dari mana mendapatkan angka 1 ini? Dari 100 bagi 100. Kemudian dikali 1 per 25. Seperti ini. Lalu tinggal kita kalikan. 175 dikali 1 dengan 1 kali 25. Hasilnya adalah 175 per 25. Karena angka pembilangnya masih lebih besar dibandingkan penyebut, maka ini harus disederhanakan. Oke. Seperti biasa ya, kita ke sebelah sini dengan cara porogapet. 175 per 25. 25 dikali berapa agar hasilnya mendekati 175 atau hasilnya tepat 175. Ya, untuk mengerjakan porogapet atau pembagian seperti ini boleh dengan cara bilangan loncat ya. Bilangan loncat 25. Dari 25 loncat lagi 50. Loncat 25 lagi ditambah 25 75. Kemudian 100, 125, 150, 175 ditambah 25 lagi 200 ya. Cukup sampai sini dulu. Ternyata untuk menghasilkan 175 itu loncatan yang keberapa? Coba kita hitung. Loncatan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata di loncatan ke 7. Loncatan ke-7. Berarti 25 dikali 7 sama dengan 175. 175 dikurangi 175 hasilnya 0 ya. 25 dikali 7 hasilnya 175, kita tulis di bagian bawah sini, kemudian dikurangi. Nah, ketemu hasilnya. Boleh kita tulis di sini. 175 dibagi 25 sama dengan 7. Ya, jadi Ahi dan Uhti, Ustazah harapkan kalian sering menghafalkan kembali perkalian dan pembagian suatu bilangan. Oke, agar kalian lebih terampil dalam menghitung. Baiklah, dari beberapa contoh soal yang tadi sudah Ustazah kerjakan, maka bisa diambil kesimpulan tentang langkah-langkah dalam mengerjakan soal pembagian pecahan. Kesimpulannya, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kemudian yang kedua, bila belum berbentuk pecahan biasa, masih bentuk pecahan campuran, masih bentuk desimal ataupun persen, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian langkah yang ketiga, pecahan yang terletak setelah tanda bagi, maka harus dibalik posisinya. Sebagai contoh berikut ini, A per B dibagi C per D. Maka penulisannya menjadi A per B
tanda bagi menjadi kali, C per D dibalik posisinya menjadi D per C. Begitu anak-anak, jadi kalian harus semangat untuk berlatih soal pembagian pecahan. Untuk tugas, ya ini ada tugas tentang soal pembagian pecahan yang harus kalian kerjakan. Ada 4 nomor. Yang pertama, pembagian pecahan biasa. Yang kedua, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kemudian yang ketiga, pembagian pecahan desimal. Yang keempat, ini pembagian berbagai bentuk pecahan. Yang ini persen, yang ini desimal. Silahkan nanti dikerjakan dengan teliti, kemudian dilengkapi dengan caranya. Dikerjakan di buku tulis. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kalian. Terima kasih Ahi dan Uhti atas perhatiannya. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.